Baik, terima kasih Ibu Bang Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya Dimas Aulia warahmatullahi Alfala dengan wabarakatuh. NIM J03102113344. Di sini saya mempunyai bisnis plan yang terdiri dari dua. Yang pertama itu tentang menjabu dan yogurt susu kambing. Nah, yogurt susu kambing ini merupakan suatu yogurt yang dengan tujuan utamanya awalnya itu alternatif bagi orang yang memiliki alergi pada susu sapi. Walaupun yogurt pada umumnya dibuat dari susu sapi, namun yogurt susu kambing ini mempunyai potensi dan peluang yang sangat menjanjikan. Nah, cerita awal saya memilih yogurt susu kambing ini sebagai bisnis plan saya, yang waktu itu ketika saya dan adik-adik saya sedang makan yogurt, kemudian ayah saya yang pulang kerja membawa susu kambing. Kemudian terbesit di pikiran saya bagaimana rasanya jika yogurt itu dibuat dari susu kambing. Seperti itu. Nah, ini ada alasan saya memilih yogurt susu kambing sebagai bisnis plan. Yang pertama itu kandungan. Kandungan dari yogurt susu kambing ini terdiri dari 240 mg per 100 gram kalsium. Angka ini tentu lebih tinggi dibanding kandungan kalsium yang dikandung oleh susu sapi. Nah, walaupun tinggi kalsium, lemak yang dikandung pun cenderung rendah. Artinya, yogurt susu kambing ini tinggi kalsium, rendah lemak. Kemudian peluang. Belum banyaknya orang yang mengenal yogurt susu kambing, tentu bisa saya kenalkan, bisa saya pasarkan lebih, karena juga belum banyak juga yang berbisnis di bidang ini. Hal ini tentu menjadi peluang agar bisnis saya tentang yogurt susu kambing ini lebih berkembang dan juga semakin maju. Kemudian yogurt susu kambing ini juga bisa diberi varian rasa yang sangat inovasi, seperti mencampurkannya dengan susu sapi ataupun memberi varian rasa seperti anggur, apel, kopi, dan sebagainya. Nah, di stage selanjutnya peternakan. Nah, harapan saya setelah saya lulus di peternakan ini, saya ingin membuat suatu peternakan baik dari sapi, kambing, maupun ayam. Alasannya karena di domisili saya, yaitu di daerah Cianjur, masih terdapat lahan yang kosong dan juga luas. Tentu ini potensi bagi saya. Kemudian juga bisnis peternakan ini merupakan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka yang sangat panjang. Karena permintaan pada bisnis peternakan itu cenderung masih tinggi. Nah, sedikit saya mempunyai konsep bagaimana saya memulai bisnis peternakan ini di masa kesibukan saya saat kuliah. Yang pertama itu saya mempunyai ide bagaimana saya membeli kambing yang berusia 1,5 1 tahun. Kisaran harga kambing yang berusia 1 tahun ini di angka 1,5 juta hingga 2 juta. Nah, target pasar saya itu di 12 bulan kemudian, yang mana masa itu adalah Idul Adha. Harga kambing di Idul Adha itu 3 juta sampai 4 juta. Nah, bagaimana cara saya membudidaya agar kambing yang berusia 1 tahun itu menjadi 2 tahun? Itu saya titipkan ke tetangga saya yang merupakan peternak kecil di daerah saya. Nah, modal saya yang 1,5 juta sampai 2 juta itu akan mendapatkan keuntungan 100%, yang kemudian hasil keuntungan itu dibagi ke peternak yang tadi saya titipkan untuk budidaya kambing itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu dan Bang Rifki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Oke, ide bisnisnya. Nah, kalau menurut saya, ya, kamu bisa mulai dulu dari yogurt. Gitu. Yogurt susu kambing. Cuman permasalahannya, susu kambing ini bau. Nah, bagaimana kamu bisa menghilangkan bau susu itu? Begitu ya, Dimas ya.
Itu harus kamu catat ini dan kamu Ya, niat baik, Bu. banget nih. Nah, Oke. usaha kamu yang menitipkan kambing itu ke tetangga itu sudah bagus. Jalankan itu, gitu. Itu juga seperti Septian pemilik Waluya Wijaya Farm dan Santona, PT Santona, Kak Rifki tahu itu ya, sekarang kan perusahaannya gede ya Kak Rifki. Nah, itu diawali dari dia mulai SMP. SMP dia nitip-nitip seperti itu, gitu. Kemudian kuliah dia masuk di vokasi, ya masuk pengennya ke MAB tapi tidak diterima, masuknya ke peternakan. Akhirnya selesai kuliah dia meneruskan usahanya buat peternakan. Mulai domba, sapi, sekarang jadi perusahaan besar. Nah, masalah dana itu nggak masalah kalau kita sudah punya ini keahlian keterampilan, pasti ada aja investor yang mau gitu. Oke, nanti setelah ini kita ada praktikum untuk dream book. Nah, itu bisa kamu masukkan nanti ke dalam dream booknya. Jadi kapan gitu? Sampai sehingga semasa kuliah karena kamu juga nggak bisa fokus kan, boleh cara titipan ini. Ini kan bisa mengembangkan dari 1, mungkin dari 2, dari 3, jadi 4. Jadi uangnya itu kamu modalkan lagi untuk beli lagi, jangan dijajanin supaya usahanya berkembang gitu. Nanti setelah kamu kuliah baru kamu buka itu, kan orang tua punya lahan misalnya, atau pelan-pelan ada investor ya, atau sewa lahan dulu, kemana bisa lah kalau itu banyak caranya. Nanti dari vokasi juga kami bisa bantu. Oke. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ya Dimas ya, bagaimana tarifnya, ada masukan? Setuju pendapat Ibu, Bu. Kalau untuk tambahan susu kambing ini, saya baru mendengar ya. Sebelumnya ada nggak sih yogurt susu kambing? Saya belum pernah minum Bang, cuma minum susu kambing dan waktu itu tuh lagi makan yogurt gitu Bang, jadi kepikiran sih. Sebetulnya susu kambing ini nih banyak manfaatnya untuk kesehatan, jadi peluang besar. Saya aja nyari-nyari susu kambing sebetulnya. Karena kan anak saya yang paling kecil tuh asma ya. Nah itu bagus. Jadi banyak manfaatnya kalau kamu bisa kembangkan ini. Nah nanti kalau kamu mau ikut lomba-lomba misalnya seperti PKM tahun depan gitu kan, bisa nih kamu jadikan ini suatu inovasi gitu. Tapi harus ada yang berbeda. Bagaimana membuang bau susu kambing itu sehingga dia tidak berbau dan rasanya ini. Itu Dimas, kan lumayan buat tambahan modal kamu kalau dapat uang menang ikut lomba sana sini ya. Dari sekarang kamu ini kan ya. Oke, ya sudah, silahkan ditutup Dimas, kita nggak lama-lama ya karena nanti ada lagi yang mau sampaikan ya. Terima kasih atas masukannya dari Bang Rifki dan juga Ibu Leni dan juga teman-teman yang telah menyimak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan satu lagi. Silakan, ini perempuan Tanisa. Izin saya spin ya Kak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Rifki, selamat pagi Bleni, teman-teman semua. Saya Tanisa Darani dengan NIM J02102116161 ingin memaparkan hasil ide bisnis saya. Jadi ide bisnis yang saya dapatkan itu adalah handicraft atau kerajinan tangan. Nah, handicraft ini merupakan merubah barang yang tidak memiliki nilai jual menjadi barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, di sini ada beberapa alasan saya memilih handicraft, yaitu modalan sedikit tapi mendapat keuntungan yang besar, mengurangi sampah dan mengubahnya menjadi barang yang berguna dan kualitas. Jadi karena beberapa handicraft itu memerlukan bahan baku seperti sampah, misalnya kayak botol, plastik, kaca, kertas, dan lain-lain itu bisa dirubahnya itu menjadi barang yang berguna dan lebih berkualitas. Dan selanjutnya ada target pasar yang luas. Jadi karena ini merupakan hasil karya seni dan merupakan
barang yang memiliki nilai kegunaan. Jadi menurut saya ini masuk untuk kalangan muda maupun kalangan tua. Dan selain berbisnis, di sini saya juga akan terkait. Sumber ide yang saya dapatkan itu berdasarkan kegemaran dan pengalaman. Jadi sewaktu SMA dulu, saya ada pelajaran kewirausahaan di mana di setiap minggunya para siswa itu diwajibkan untuk membuat satu kerajinan tangan, dan itu harus dijual, harus laku gitu, serah mau dijual kemana aja, kayak di online atau mau dijual ke guru-guru pun banyak yang minat. Jadi mulai dari situ juga saya merasa tertarik dengan handicraft ini. Dan peluang bisnisnya ini bisa membuka pameran handicraft, membuka bazar handicraft, membuka toko perlengkapan seni. Dan di sini ada beberapa contoh handicraft yang pernah saya buat. Jadi gambar pertama itu bahan dasar itu dari kayu yang dibentuk gitu. Dan selanjutnya ini ada kayak semacam tas bunga gitu. Yang modalnya ini sebenarnya itu cuma nggak nyampe 10.000, tapi waktu itu saya jual dengan harga 35.000, itu laku. Saya jual ke guru saya gitu. Dan yang ketiga ini ada dari daun kering yang dijadiin bingkai foto gitu, dimasukin ke dalam bingkai supaya lebih awet. Dan yang keempat ini ada vas bunga juga. Ini bahan dasarnya ini dari sate lidi, tusuk sate lidi gitu. Nanti dibentuk, dan ini waktu itu saya pasarkan harga 30.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi siapa yang presentasi namanya? Saya lupa. Tanisha, Ibu. Oh ya, Tanisha. Indonesia. Oke, Tanisha. Menarik ya kalau handicraft, tapi kamu juga di sini harus ini banyak membaca, banyak ini supaya harus menimbulkan satu produk-produk yang berbeda, yang itu perlu kerapihan, ketelitian gitu ya, supaya orang juga mau, kan kita bagaimana supaya konsumen itu mau membeli produk kita gitu ya. Bagus. Nah, ini sebetulnya kelas ini banyak ya yang kreatif, seperti kemarin ada hampers juga gitu ya. Saya memberikan tantangan. Ini kan kita mau lebaran ya nanti kan. Nah, mulai dari sekarang pikirkan, sekarang ini kan lagi musim buat hampers, buat ini gitu ya. Apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa memanfaatkan peluang ya, peluang dari lebaran misalnya. Karena saya dulu waktu kuliah juga saya buat parcel, kalau dulu namanya parcel ya, kalau sekarang lebih dikenalnya hampers gitu kan. Nah itu lumayan itu keuntungannya banyak. Nah itu saya sebetulnya kalau dulu kan orang kalau keranjang itu keranjang biasa gitu ya Kak Rifki ya, dari rotan ya. Kalau saya dulu, mungkin saya yang pertama kali dulu membuat dari kayu ramin gitu. Nah saya punya teman anak teknik sipil, saya minta tolong desain sama dia gitu. Jadi parcel saya itu beda di kemasannya gitu, maksudnya di paketnya itu ya, bentuknya itu berbeda, dan permintaannya itu banyak banget, sampai malam takbiran pun saya masih kerja kalau itu, dan keuntungannya juga gede. Nah ini bisa dibuat jadi dimanfaatkan ya peluang ini. Mungkin kalian berpikir, aduh belajar ini kita bisa mengatur waktu itu gitu. Nah kemudian di peluang-peluang lain sekarang ini mungkin nanti ada juga lomba-lomba yang lain. Kalau sekitar bulan ini itu ada PWMV kayaknya, atau apalagi ya Kak Rifki ya. Saya waktu tahun lalu bimbing PWMV itu dapat dana 16 juta apa 20 juta ya, saya lupa itu. Si Lulu sama siapa. Nah itu buat lilin aromaterapi gitu. Tapi yang saya harapkan, kalau kalian tuh kan biasanya kalau udah menang dapat dana, nggak tahu dananya kemana, pokoknya syarat aja ini. Tapi kalau saya kontrol. Sekarang masih itu tuh masih ada. Kamu ini saya pesan juga tetap supaya dia tetap produksi juga gitu kan. Yang lilin aromaterapinya dengan namanya Iksal dari berdua sama Lulu, sama satu lagi dari apa itu prodinya. Gitu ya guys. Kalau punya teman dari prodi yang lain silakan berkolaborasi. Yang penting kreativitas jalan. Nah itu kan suatu peluang untuk memulai usaha juga. Jadi manfaatkan ya untuk memulai usaha, bukan untuk ngambil uang itu untuk digunakan yang lain. Nah itu saya nggak mau. Oke?
Bagaimana? Jadi banyak sebetulnya peluang. Ya, itu kalau cari-cari peluang itu dari mana Kak Rifki? Sebetulnya Nanti kan diumumin ya. ada pengumuman Bu, cuman kayaknya kalau ini harus kita yang banyak jemput bola kalau untuk lomba bisnis plan Bu. Lomba bisnis kita yang jemput bola tuh, tanya sama Kak Rifki tuh trik-triknya. Dananya lumayan loh. Ya kan, kemarin saya yang PKM didanai juga itu dapat berapa ya? 10 juta. Maka, itu 16, yang PWMV 16 jutaan. Ada yang 20 juta. IBC Bu mungkin. Hah? Apa IPB Business Competition Bu? Nah, mungkin bisa banyak kan? Ya tanya sama Kak Rifki caranya gimana, nanti mungkin Kak Rifki kita minta nanti ya di akhir ini untuk memberikan masukan cara mencari peluang-peluang itu bagaimana gitu ya. Siap Bu, siap. Oke. Sudah ya, silahkan ditutup. Apa? Asaidah, dia banyak yang kreatif-kreatif, ayo dikeluarkan ya kreativitasnya, saya nggak memaksakan. Tapi harus. Oke. Baik, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah, sekarang kita presentasi untuk yang minggu lalu. Yang sifat-sifat udah ada di paraf, udah dikumpulkan belum ya? Nah, tujuan lainnya yang itu Bu kayak emang dari hati gitu Bu. Apa? Ya ingin kayak seperti kita kayak ngelihat di misalnya di TV-TV atau di jalanan luar tuh banyak pengangguran yang sangat membutuhkan pekerjaan. Iya. Nah itu kan tujuannya begini, makanya kita punya. Dimas Ya mantap. kenapa sih kita pengen gitu, maksudnya kenapa sih kita itu pengen memberikan lapangan pekerjaan kepada pengangguran? Itu belum sampai di ujung, ya kan? Belum sampai di ujung. Kalau tujuan itu kan tujuan kita, misalnya kamu pergi ya dari rumah mau ke kampus, tujuan kamu ke kampus untuk apa? Untuk belajar, gitu kan? Jadi ada akhirnya, gitu. Oke? Nah, kan, jadi kadang cita-cita dan tujuan ini agak sulit dipisahkan, gitu. Cita-cita pengen jadi pengen punya usaha ini, cita-cita pengen memberangkatkan haji orang tua, pengen apa, tapi tujuan akhirnya apa ini? Nah, iya Bu, betul Bu. Apa coba yang akhirat Bu. Jadi kita menabung, mengamalkan bagaimana amal-amal kita nanti bisa dihisab sehingga membantu kita dalam menuju akhirat. Ya, itu ada si Farhan bilang profit. Tujuannya profit. Kalau profit itu tujuan usaha, Farhan. Nah, Farhan emang kadang gitu Bu. Dia nggak mikir akhirat tuh. Tujuan kita usaha, ini kan tujuan visi ya, visi hidup kita itu apa sih? Misi hidup kita apa? Tujuan kita hidup itu apa? Gitu. Bukan saya menanyakannya visi usaha. Kalau kita usaha, memang tujuannya profit. Tapi kalau saya nggak cukup hanya profit. Gitu. Tujuan usaha itu ada 3. Untung, apalagi berkembang dan berlanjut. Jadi bukan hanya untung aja, kita harus berkembang, kita juga harus berlanjut. Usaha itu harus terus ada sampai anak cucu, sampai terus itu ada. Coba kalian searching di internet seperti orang tua ya, seperti orang tua, kemudian apalagi banyak lah, seperti jamu-jamu itu, jamu apa itu kan ada yang sampai dari tahun 30-an dia sudah ada, teh botol sosro gitu. Kenapa sampai sekarang bisa berlanjut? Itu kan karena dia tujuannya bukan hanya untung aja, dia harus usahanya berkembang dan juga harus berlanjut. Karena kita berpikir supaya berkembang dan berlanjut, jadi kita banyak pertimbangan. Kalau hanya untung aja nanti saya khawatirnya bisa untungnya hanya sekali. Itu kita tidak memikirkan orang lain. Kalau kita ingin berlanjut berkembang ya kita harus memikirkan
kehidupan masyarakat juga, gitu kan. Kalau yang tujuannya untung aja itu seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang membuang limbah sembarangan, gitu. Kenapa? Dia tidak mau melakukan pengolahan, karena dia tidak mau uangnya keluar untuk pengolahan itu. Padahal kan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yakinlah usaha-usaha seperti itu tidak akan berlanjut. Kenapa? Pasti masyarakatnya akan demo. Dan orang akan protes. Produknya tidak akan dibeli. Gitu. Jadi tidak akan berkembang usaha tersebut. Ya paham ya, Farhan ya. Jadi tidak hanya profit, bagaimana bisa berkembang dan bagaimana bisa berlanjut. Ya. Nah, supaya untuk bisa berkembang dan berlanjut kan kita tadi saya bilang harus memikirkan orang lain, harus memikirkan masyarakat, ya, harus memikirkan dampak kepada lingkungan dan yang lainnya, gitu. Baru kita bisa berkembang, baru kita bisa berlanjut. Nah, tapi kan kalau kita, ya, akhir kita ini apa sih di akhir hidup kita ini? Nggak ada kan? Yang menunggu kita di ujung itu adalah kematian. Gitu. Oke? Oke. Ya kan yang menunggu kita di. Itu. Nah, kita mau bagaimana? Kita mau misalnya siapa konglomerat di Indonesia? Crazy Rich-nya. Coba. Seperti Raffi Ahmad misalnya. Sandiaga, Bu. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga punya perusahaan besar-besar buat apa? Di bawah nggak? Hairul Tanjung, Bu. Khairul Tanjung. Di bawah nggak? Nggak di bawah, Bu. Nggak di bawah. Bisa nggak digali lubang yang besar-besar gitu kan, dimasukin hartanya di situ? Untuk apa dia cari harta banyak-banyak? Benar nggak? Nah ini bukan hanya untuk bukan cerita agama ya, tapi kita bercerita kehidupan. Ada nggak diajarkan misalnya kalau nanti meninggal kita harus gimana? Ada nggak yang kita bawa, maksudnya doa anak itu perlu nggak? Tetap, Bu. Hmm? Tetap, Bu, amal ibadah, kebaikan. Nah sama kan? Iya, Bu. Iya, begitu ya. Nah, jadi artinya apa? Ini terkait juga nanti dengan etika bisnis. Kalau kalian berbisnis juga ada etikanya juga. Ananda ketawa. Kamu mikirin apa sih, Ananda ketawa aja? Nggak ada, Bu. Si Farhan, Bu. Farhan. Kenapa sih Farhan angkat hati dan tangan katanya? Apa ini maksudnya Farhan? Biar kita merenungkan gitu, Bu. Oh, iya, angkat hati dan tangannya kita direnungkan dulu ya. Nah, jadi itu ya, supaya kenapa? Kalau kita sudah berpikir demikian, nanti kalau kita jadi pengusaha juga, kita menjadi pengusaha yang bisa, yang berempati kepada orang lain, pengusaha yang tidak semena-mena, pengusaha yang memang diharapkan ya, jadi memberikan banyak manfaat untuk orang lain gitu. Nah ini kan pengembangan karakter, jadi memang karakter kita itu harus dibangun dari sekarang. Baik. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pengusaha yang bisa diterima. Nah tentunya supaya kita itu bisa diterima, kita harus memikirkan juga ujung hidup kita itu apa. Oke, paham? Nah, kalau kita sudah paham, kemudian kita mulai merancang kehidupan kita. Gitu. Ya. Mungkin kita harus berpikir lagi. Ya, saya mengajak lagi nih, kira-kira kalau nanti kita sudah, kan ini saya aja ya, saya merasa saya masih muda, gitu kan. Tapi kalau lihat anak kalau saya lihat kalian, karena dari pertama kali saya mengajar, yang dilihat itu kan mahasiswa aja. Jadi saya nggak merasa tua. Begitu-begitu aja, karena yang dilihat mahasiswa. Tapi begitu lihat anak saya, lah, mahasiswa saya anak muda, tapi anak saya sudah mulai menua, gitu istilahnya. Kan jadi kan artinya, oh berarti saya sudah tua dong, gitu.
artinya gitu, kita punya kira-kira kita ini gitu ya, nggak usah lah saya nggak mau juga saya meninggalnya umur sekian, bukanlah ya. Jadi kita memikirkan masa produktif kita. Masa produktif kita itu sampai kapan gitu. Nah, masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya, kan nggak mungkin selamanya kita produktif. Nah, bisa misalnya saya mau jadi, ada seseorang yang dia sudah bekerja. Ini saya alami sendiri ya, adik ipar saya. Dia bekerja di Sarali Unilever gitu, tapi dia begitu dia masih umur 30 tahun, kemudian dia udah berhenti kerjanya. Gitu. Nah, dia lebih fokus ke usaha. Fokus ke usahanya, kemudian dia di situ sambil dia menginikan agama gitu ya. Nah, kita juga tentunya punya ya, ada yang cepat umur 30, ada yang nanti saya sampai umur berapa, kita itu sudah tidak lagi memikirkan ya, tidak lagi memikirkan, udah. Artinya apa yang kita tanggung sekarang ini sudah kita berikan, didelegasikan, apakah kepada bawahan atau kepada keturunan kita. Nah, sampai kapan kita mau menikmati hidup kita dengan beribadah? Oke? Kalau Pak Elang dia langsung, misalnya kapan kita ini mau meninggalnya, saya nggak berani juga kalau itu gitu ya, bukan nggak berani ininya ya, tapi kita kalau saya lebih cenderung ke kapan masa kita itu kita anggap kita sudah tidak mau lagi lah mengurusin yang lain gitu, kita mau beribadah. Oke, Farhan, saya tanya ke kamu, kira-kira kamu kapan, sampai kapan kamu itu mau bekerja? Saya sesuai dengan standar Indonesia aja, Bu. Maksudnya kan di Indonesia itu standar pensiunnya kan sampai dengan umur 60 tahun, Bu. Sesuai dengan cita-cita saya kan pengen jadi pekerja di BUMN, Bu. Nah, standarnya BUMN itu 55. Oh, 55 ya, Bu. PNS yang 60. Oh iya, berarti 55, Bu. Hanya sampai 55 tahun. Dibarengin sama usaha atau investasi sampingan seperti itu. Oke. Nah, kalau begitu, berarti kan kamu bisa punya perencanaan kan? Betul, Bu. Nah, posisi kamu sekarang usia berapa? 18 tahun, Bu. 18 tahun. 18 tahun kuliah di sekolah vokasi. Ya. Nanti 55 tahun kamu sudah berhenti bekerja. Ya kan? Nah, setelah kamu berhenti bekerja, kamu mau ngapain? Jujur kayaknya, Bu, belum kepikiran sampai situ, Bu. Kayaknya akan mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga mungkin, Bu. Mungkin sama cucu-cucu mungkin, Bu, kalau anak-anak udah mulai bercucu. Atau mungkin juga, Bu, membuka usaha seperti itu, Bu. Kalau di usia kalau buka usaha di umur sekian ini udah nggak lagi lah. Ya, kita itu, Bu, yang ngontrolnya aja gitu, Bu. Jadi karyawan yang gerak gitu, Bu. Nah, sebetulnya ya, kalau ini untuk ke depan justru sekarang ini orang-orang lebih memilihnya itu usaha ya daripada bekerja gitu. Kalaupun kita bekerja itu kita ada batas waktu di mana kita harus usaha, ada usia yang masih produktif. Kalau setelah pensiun kita mau ngontor itu
Apalagi ke depan ya, sekarang aja ini udah sulit gitu. Apalagi nanti tahun-tahun berikutnya yang ke depannya. Gitu loh. Nah, jadi kita harus punya, misalnya seperti kamu, ini sampai 55 tahun. Nah, setelah 55 tahun ini apa? Ingin menikmati seperti apa? Ya, kalau saya sebut, pasti kalian bingung nanti kalau saya tanya. Kamu kira-kira kalau ditanya, kamu kepenginnya kalau meninggal itu kapan sih? Waduh. Farhan, Eh, usia berapa? kayaknya Kenapa? saya rasa Bu ya, setiap manusia itu siap tidak siap gitu Bu, untuk dijemput sama Tuhan. Tetapi kalau saya pengennya gitu Bu, di saat saya sudah melihat kedua orang tua bahagia karena semua kerja keras saya, terus juga melihat saya sudah punya anak dan juga sudah bisa melihat anak cucu saya juga sudah bahagia gitu Bu, dan di saatnya sudah berjalan dengan baik, di saat semuanya sudah mempunyai keluarganya masing-masing dan bisa mengaturnya sendiri seperti itu Bu. Duh, anak cucu pula itu ya. Itu kira-kira usia berapa? Berapa ya Bu ya? Mungkin 80 atau 70-an gitu. Nah, 70 atau 80 tahun. Gitu kan? Ya Bu. Nah, 70 atau 80 tahun. Itu perlu perencanaan nggak? Supaya kita bisa melihat mereka itu bahagia. Perlu pastinya Bu. Nah, itu yang kita buat, kita tuangkan ke dalam green book. Itu mimpi kita. Untuk kamu bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan anak, ya anak kamu sudah mapan. Apa yang kamu rencanakan supaya itu bisa tercapai? Pastinya karir ya Bu ya. Dengan karir yang bagus dan juga yang seperti Bu tadi bilang, tidak hanya menghasilkan profit saja, tetapi juga menguntungkan bagi orang lain dan tidak membawa dampak buruk baik itu bagi orang ataupun lingkungannya, seperti itu Bu. Ya kalau kayak gitu apa yang ini kan orang tua itu bahagianya apa sih? Bukan karena kamu bekerja aja. Kalau kamu bekerja tapi kamu nggak peduli sama orang tua ya sama aja. Betul Bu. Kan yang diharapkan orang tua itu kan perhatian kamu. Iya, Benar nggak? betul Bu, kehadiran ya Bu ya. Nah, iya. Perhatian kamu itu yang diinikan. Ya. Nah, coba saya ini dulu. Sebentar ya, saya coba share screen. 18 tahun ya kamu mulai, kemudian kamu 21 tahun. Kemudian nanti kamu kalau di BUMN mungkin kamu nanti akan sekolah gitu ya. Ambil S1, kemudian usia berapa kamu S1 misalnya. Usia berapa Farhan? Ya satu. Mungkin Lulus D3 ya. iya Bu. Lulus D3. Kemudian D4 kali ya Bu ya. D4 ya. D4 itu benar nggak sih 21 kalau kamu 18, 19, 20, 21 ya, sekitar 21 ya selesai Iya. kan. Iya betul. Nah, di sini kalau kamu lanjut bisa sekitar 23, atau 24. Atau saya mau bekerja dulu baru ngambil D4. Gitu kan? Kemudian setelah itu usia berapa? Kamu mulai misalnya bekerja, ya di sini bekerja kamu di BUMN sampai usia 55. Nah, selama usia 24 sampai 55, ini kamu pengennya apa? Maunya apa sih? Apa yang kamu rencanakan? Tadi untuk membahagiakan orang tua kamu, bagaimana? Nah, tentunya kan Iya Bu, yang pastinya ya Bu ya dengan kerja keras Bu, terus membahagiakan orang tua juga tadi yang seperti Ibu bilang tadi dengan cara dengan kehadiran kita, dengan cara bagaimana kita merawat orang tua kita, bagaimana kita
memperlakukan orang tua kita itu dengan penuh tulus dan kasih sayang, Bu. Apalagi kan mungkin nanti di usia saya itu 20-an itu mereka dikatakan dengan tidak lagi usia yang muda seperti itu, Bu. Ya, mungkin Pastinya, kamu berpikir, ya, misalnya untuk membahagiakan kamu mau menghajikan orang tua di usia kamu berapa, kamu harus mikirkan kamu harus menabung di sini. Misalnya, kamu menabung di usia mungkin di usia 40 baru nih tabungan ada nih misalnya ya. Jauh banget 40 itu sekitar di sinilah. Nah, 40 tahun ini menghajikan orang tua misalnya. Gitu kan? Nah, kemudian kenapa? Kamu kan cita-cita kamu ingin membahagiakan orang tua. Apa yang membuat orang tua kamu bahagia? Yang bisa terukur ya, kalau dekat, kedekatan atau perhatian itu kan pasti ya, harus ya, gitu. Tapi kan ini perencanaan hidup kamu, berarti kamu harus menabung untuk orang tua kamu. betul, Bu. Nah, untuk kamu sendiri, untuk kamu, istri, dan anak-anak kamu, misalnya. Nah, karir kamu, nanti kamu ini usia 55 selesai, kamu mau jadi apa? Direktur BUMN kah di sini? Misalnya. Kalau kamu mau jadi direktur BUMN, berarti target kamu sampai ini usia berapa? Kamu jadi manajer, kamu jadi ini, gitu loh. Jadi apa? Kalau jadi ini ya, jadi manajer, jadi pemimpin gitu kan, pemimpin di wilayahnya gitu. Kalau BUMN kan dia luas ya, seperti itu. Usia berapa misalnya? Misal 24, nanti kamu 35 atau 30 misalnya. Nah, di sini kamu jadi manajer, misalnya 30 tahun jadi manajer. Ya kan, usia berapa lagi? Nah, kamu harus jadi apa? Nah, di sini kamu udah jadi direktur nih BUMN. Nggak gampang ini kan. Tapi kan namanya, karena begini, kalian harus berpikir itu positif. Gitu. Karena apa yang kita pikirkan, itu akan jadi kenyataan. Kalau kita berpikiran negatif, nanti jadi negatif. Jadi kita berpikirnya positif. Ah, mana mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Paling enggak, ya deket-deket sini lah. Gitu. Oke, kalau kamu mau jadi puncak gini, top manajemen ini, ya kamu ya nggak bisa, kamu itu sambil bisnis, sambil ini. Jadi kamu harus fokus di pekerjaan kamu. Betul, Bu. Gitu. Oke, paham? Yang lain juga, nah siapa yang ingin bisnis misalnya? Kalau ingin bisnis seperti Dimas misalnya, nah 24 selesai, mungkin dia bisnis dulu nih di sini. Nah, kuliahnya nanti di usia berapa? Dia ngambil D4 atau bisa sambil. Ini kan bisnis. Kemudian mulai usahanya itu besar di mana? Misalnya menguasai Kota Bogor di usia berapa? 35 tahun misalnya. Nah, beda lagi kan dream book-nya. Oke, paham? Nah, Dimas sampai kapan ini? Sampai 80 atau saya nggak mau lama-lama Bu, 60 aja atau 63 sesuai usia Nabi misalnya kan. Ya tergantung, walaupun ini kan semua tergantung kepada Allah ya. Itu semua kan kita mau kapanpun itu kan harus siap, tapi kan kita harus punya perencanaan hidup untuk mencapai tadi. Makanya saya katakan tujuan hidup kita itu apa? Kita kan hidup itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu nanti untuk apa? Kan untuk kehidupan kita di akhir. Benar nggak? Iya, Bu. Itulah tujuan hidup kita. Nah, visi kita apa? Visi kita itu cita-cita kita. Gitu. Cita-cita kita apa? Untuk mencapai tujuan ini kita harus punya cita-cita. Nah, kalau kita tidak bercita-cita tinggi, gitu ya, bagaimana? Oh, saya biasa-biasa aja lah. Saya nggak mau kalau misalnya menjadi ini biasa aja, yang penting ibadah saya, misalnya, gitu ya. Tapi kan kalau ibadah itu perlu bersedekah, uang sedekahnya dari mana?
selain sedekah ya. Oh hanya amal. Padahal kalau sholat juga ya itu memang kewajiban, gitu kan. Nah, amalan yang paling tinggi itu apa? Ya sedekah. Benar nggak? Dari mana kita bersedekah kalau kita tidak punya uang? Kan sedekah itu bukan hanya uang saja, Bu. Iya, bukan hanya uang aja. Tapi kita tidak punya banyak yang bisa kita lakukan. Jadi jadilah pengusaha-pengusaha, ya jadilah kalian pengusaha-pengusaha yang memiliki karakter. Ya, yang memiliki karakter itu yang mempunyai jiwa, yang mempunyai empati gitu ya kepada orang lain, pengusaha-pengusaha yang bisa bukan kita saja yang sejahtera, tapi juga orang semua ikut sejahtera. Pendapatan kita meningkat, orang lain juga. Kenapa? Kita jadi pengusaha, kita punya keuntungan, kemudian kita bisa artinya begini, kita memberikan zakat atau kita membantu orang lain dalam bentuk uang, tapi tidak uang itu kita jadikan untuk usaha dia, gitu, sehingga orang yang kita bantu itu juga bisa berzakat, misalnya. Nah, dia bisa membantu orang lain juga. Kita bantu orang lain untuk orang lain itu bisa membantu orang lain. Paham nggak maksud saya? Jadi bukan kita memberikan uang, tapi kita memberikan jalan pada mereka. Kan suka ya kemarin tuh yang sedekah misalnya, atau COVID ya, waktu COVID itu kan banyak dana bantuan, kemudian sampai beras apa rebut-rebutan. Kalau saya berpikirnya, kalau kita begitu gitu ya, itu kita tidak akan maju-maju. Makanya kenapa kita tidak maju-maju? Kita kasih mereka makanan, kita kasih uang 100.000. Untuk apa? Bagus satu orang yang kita kasih, tapi menjadikan manfaat, dia bisa juga nanti membantu orang lain. Seperti misalnya Dimas misalnya kan memberikan kepada, tapi ini bukan kamu punya ya, kalau ini kan kamu kemarin bisnis ya, kemudian kamu punya keuntungan lebih, kamu berikan keuntungan itu misalnya kepada peternak yang punya kandang, tapi dia tidak punya kambingnya, dombanya, gitu kan. Kemudian kamu bantu, kamu berikan dia domba, ini modal Bapak, silakan. Bapak usaha, kamu pantau, gitu kan. Sampai dia bisa menghasilkan domba yang beranak pinak. Nah, padahal modalnya sama aja, kamu kasihkan misalnya modal untuk membeli anakannya. Jadi kamu sendiri buat, kamu juga bantu orang lain, misalnya begitu ya. Nah, itu kan artinya apa? Nih, kita bisa membangun. Nanti kalau dia berkembang, usaha kita berkembang juga, kita nggak perlu misalnya, beli lahan, terlalu banyak, terlalu mahal misalnya. Ya, kita nggak pakai investor. Nah, kita bisa berkoordinasi dengan peternak-peternak lain. Ya, itu apa? Membangun jejaring, kan? Iya, Bu. Gitu. Oke? Nah, itu yang diharapkan untuk mata kuliah ini. Bagaimana kalian bisa memiliki rasa empati, bagaimana kalian memiliki jiwa yang kreatif, yang berempati kepada orang lain, yang bisa menjadi memimpin gitu ya, bisa memimpin. Jadi di desa itu, mungkin kalian tinggal di desa sekarang misalnya, nah memimpin desa kalian itu menjadi lebih baik lagi. Tapi kan itu kalau kita tidak buat perencanaan, itu tidak akan tercapai. Semua itu butuh perencanaan, makanya perlu manajemen. Nah, fungsi manajemen itu apa? Ya, mungkin kalian masih ingat ya, udah belajar belum ini POAT? Planning. Udah belajar? Organizing. Halo? Udah Bu di semester. Dasar manajemen kan? Nah, kan udah belajar. Nah, ini yang kita buat sekarang ini adalah kita membuat planning, perencanaan. Perencanaan kita untuk masa depan kita. Gitu. Yang akan datang. Nah, di sini butuh organizing nanti.
actuating. Jadi apa yang udah dibuat ini ya diterapkan, bukan hanya untuk syarat aja. Ini mata kuliah bulan ini minta kita buat begini. Enggak, ini juga harus difikirkan buatnya, bukan asal buat aja. Oke, nanti sekali waktu mungkin bisa kalian buat di kanvas, taruh di kamar, ya dibuat yang indah gitu kan. Jadi bisa jadi pajangan di kamar, gitu. Begitu masuk kamar lihat, ingat controlling. Oh iya, ini udah dilakukan belum ya? Udah dilakukan belum ya? Gitu. Paham nggak? Paham Bu. Jadi pada usia 30 tahun nanti udah tercapai belum ya yang kemarin saya buat? Gitu. Buat di kanvas, buat ini jadi hiasan dinding di kamar, buat yang bagus. Nah, itu kontrol kita. Jadi ternyata manajemen itu bukan hanya untuk bisnis, manajemen diri ini juga penting. Ya, penting banget ini manajemen. Jadi kita buat planning, perencanaan kita. Tahu nanti kita sampai kapan nih produktifnya. Mungkin kalau yang jadi pengusaha, pokoknya usaha saya usia 40 tahun saya sudah punya usaha yang besar, sudah menguasai misalnya Jawa Barat gitu. Ya, tadi misalnya Dimas, ya kan? Nih, 18 tahun, dia masih kuliah di vokasi. Nah, kemudian 21 lulus. Nah, ini kuliah di vokasi tambah bisnis, yogurt. Nah, memang bisnis yang paling mudah itu dimulai. Ya, bukan kalau kita mulai dari ini kan butuh waktu, pembelajaran, dan perputaran uangnya lama kalau di budidaya. Mungkin di awal kita lebih bagus trading dulu ya, atau misalnya buat yogurt ya yang sederhana, kemudian ini bisa berkembang, baru dikembangkan ya. Kalau yang penting itu pasarnya dulu. Kalau udah ada pasarnya, baru kita budidaya untuk penghasil susunya. Ada yang untuk budidaya penghasil susu, ada yang untuk kita jual. Gitu kan? Nah, nanti bisa berkembang dari yogurt, bisa buat kafe, ada sate kambingnya juga. Nah, ini kan nanti akan berkembang terus. Nah, tapi kapan itu bisa berkembangnya? Nah, di sini. Ya, ini mungkin kita buat yogurt di usia 21. Nah, ini mungkin produknya sudah ditambah. Buat kafe sederhana, emang nggak bisa? Bisa. Pesan aja kontainer itu, searching di internet, gitu kan 5 juta misalnya. Tabunglah dari sekarang, dari keuntungan yogurt atau keuntungan bagi hasil ya, bagi hasil yang domba itu, ya kan? Kemudian buat kafe yang kontainer, yang kecil-kecilan, bukan kafe lah istilahnya. Apa istilahnya itu Kak Rifki ya? Iya, Hah? Iya kafe Bu, kebanyakan kafe sih istilahnya Bu. Ya yang kafe kecil yang dari kontainer itu kan? Iya Bu. Paling warung kopi. Kecil, misalnya, ya jangan warung kopi banget juga kan. Nah itu buat kafe yang lebih inilah terciri lah gitu ya. Nah kemudian buat tambah lagi produknya dari yogurt misalnya, ada sate kambing. Fokus kepada kambing. Yang lain ada tambahan-tambahan. Produk utamanya adalah produk kambing kan belum ada. Tapi syaratnya, nah itu coba nanti kamu kan punya ini ya, Dimas ya. Ada ternak kambing juga kan. Nah, kamu coba sama peternak itu, kamu buat ekoenzim, campurkan ke pakannya. Insya Allah nggak bau. Mudah-mudahan daging kambingnya juga nggak bau. Gitu. Nanti kamu WA saya deh, nanti saya kirimkan ininya, cara buatnya. Ya, Saya udah coba ke mahasiswa bimbingan PKM saya kemarin. Sebetulnya saya mau buat penelitian itu, tapi butuh dana yang cukup besar, kayaknya penelitiannya nanti nunggu dana yang gede gitu ya. Kan saya Ibu nanti banyak nanya, nggak apa-apa kan Bu di WA? Nggak apa-apa. Jadi itu PKM-nya itu kita ternak
ikan lele itu kan bau banget ya. Kemudian di atasnya itu yang hidroganik ya, padi. Tapi kita limbah itu kita masukkan, jadi kita buat ekoenzim ya, kami buat ekoenzim. Kemudian ekoenzimnya itu dimasukkan ke kolam, kolamnya tidak berbau, dicampurkan ke pakan, kasihkan pada ternak. Saya panen itu lelenya diambil gitu ya. Itu tidak ada bau sama sekali, dibuat abon juga, biasanya abon lele itu amis kan, ini tidak amis. Nggak ada bau ikannya. Nah, coba untuk susu kambing. Gimana yang kalau yang lele itu Bu, tinggalnya itu bukan di kolam semen Bu, tapi kayak di tambak gede gitu Bu, kolam tanah Bu. Iya, bisa. Bisa Bu. Justru begitu cobainnya.